di Mexico City, Brasil seolah-olah menyempurnakan memasuki era 70-an itu dengan sebuah keindahan luar biasa. Tim Brasil yang dikenang sepanjang masa, tim Brasil yang dianggap salah satu tim terbaik sepanjang masa, dan Pele akhirnya mengucapkan selamat tinggal atau menjadi Piala Dunia terakhir bagi Pele. Jadi itulah trilogi Pele dengan 3 trofi Jules Rimet yang diraihnya, sekaligus menjadi satu-satunya pemain yang berhasil merebut 3 gelar juara Piala Dunia atau 3 trofi Piala Dunia. Edson Arantes dos Nascimento. Masih digocek Bung Toel. Road to Qatar 2022, 68 hari menuju Qatar 2022, dan tentang Pele trilogi bagian ketiga atau bagian terakhir di Piala Dunia Meksiko 1970. Jadi ini tahun 70-an memang tahun yang sangat, menurut saya sih ada sebuah era perubahan di sana. Jadi kita lihat misalnya dimulai pemilihan Meksiko. Meksiko ini untuk pertama kalinya Piala Dunia tidak digelar di benua Eropa atau Amerika Latin. Jadi karena FIFA milih Meksiko, Argentina cemberut karena Argentina merasa lebih punya reputasi sepak bola. Kok Meksiko yang dipilih? Itu yang pertama. Yang kedua, ada kualifikasi. Ada 75 negara yang ikut kualifikasi dari seluruh konfederasi. 6 konfederasi ikut serta, lalu kemudian muncullah nama Israel menjadi wakil dari Asia atau AFC, karena Israel waktu itu masih bergabung dengan AFC. Lalu ada Maroko, wakil dari Afrika, dan El Salvador, wakil dari CONCACAF, Amerika Utara. Nah, ini adalah 3 debutan di Piala Dunia, dan terkait El Salvador itu kan terkenal dengan football war-nya. Jadi kualifikasi El Salvador menuju Meksiko tahun 70 itu diwarnai antara perang 2 negara tetangga El Salvador dan Honduras yang dipicu karena sepak bola juga. Karena sepak bola kualifikasi memperebutkan tiket ke Meksiko 70, kedua negara tetangga itu sampai berperang. Yang kemudian terkenal dengan judul atau title Football War. Ada bukunya, ada novelnya. Richard Kapuscinski yang menulisnya, seorang jurnalis asal Polandia yang waktu itu bertugas di sana. Football War itu tuh background Meksiko 70. Selain mereka juga untuk pertama kalinya Piala Dunia Meksiko 70 ini siaran TV-nya sudah berwarna. Jadi color TV, nggak black and white, nggak hitam putih lagi. Yang kedua, hal baru lainnya adalah untuk pertama kalinya diperkenalkan official bola resmi Piala Dunia. Waktu itu dibuat oleh Adidas, namanya Telstar. Nah, kalau itu adalah hal-hal baru yang melingkupi Piala Dunia, di Piala Dunia sendiri, di sepak bolanya sendiri ada 2 aturan yang mulai diperkenalkan. Yang pertama adalah pergantian pemain. Pergantian pemain mulai diterapkan dengan maksimum 2 pemain per timnya. Jadi pergantiannya hanya 2 pemain. Lalu mulai diperkenalkan juga yang namanya kartu kuning dan kartu merah. Setelah sebelumnya diuji cobakan di Olimpiade 1968. Piala Dunia 70 untuk pertama kalinya kartu merah dan kartu kuning diterapkan. Tapi uniknya kartu kuning sih ada yang keluar, tapi kartu merah nggak ada. Ini kan berbeda dengan Piala Dunia sebelumnya lah ya. Yang paling terkenal itu di Chili 62, The Battle of Santiago. Sekedar mengingatkan. Nah, kalau kita bicara tentang Meksiko 70, tentu ini adalah kehebatan Pele atau Piala Dunia Pele yang terakhir. Piala Dunia Pele yang terakhir, kesempurnaan lah. Tim Brasil jadi juara yang kemudian dianggap sebagai salah satu tim terbaik sepanjang masa. Brasil 1970. Brasil sendiri mulus melewati seluruh pertandingan. 6 pertandingan bisa dilewati dengan kemenangan atau diakhiri dengan kemenangan. Makanya Meksiko 70 adalah semacam kesempurnaan Brasil.
Pele juga di situ, tapi sekarang Pele didampingi oleh generasi baru, ada Gerson, Tostão, Jairzinho, Carlos Alberto Torres. Nah, itulah generasi baru Brazil yang menemani Pele di penyisihan grup, mengalahkan juara dunia, juara bertahan dunia, juara Piala Dunia 66 Inggris 1-0. Itu di penyisihan grup. Di semifinal mengalahkan Uruguay. Uruguay kalah 3-1. Jadi Uruguay ini kan sebelumnya adalah, di tahun sebelumnya adalah juara Amerika Latin, kalah oleh Brasil. Dan di final menghadapi Italia yang statusnya adalah juara Eropa 1968. Jadi perjalanan Brasil menuju juara di Meksiko di Stadion Azteca, finalnya di Stadion Azteca yang kapasitasnya katanya lebih dari 100.000 penonton. Itu Brasil mengalahkan Italia yang juara Eropa. Jadi lengkapnya juara dunia 66 Inggris kalah di penyisihan, Uruguay juara Amerika Latin juga kalah di babak knockout oleh Brasil, dan di final mengalahkan juara Eropa. Itulah kesempurnaan Brasil tahun 70 dengan materi bintangnya Pele, Jairzinho, Gerson, Tostão, Carlos Alberto Torres. Nah, yang unik juga adalah pelatihnya adalah Mario Zagallo. Jadi Zagallo mencatatkan di tahun 70 itu mencatatkan 3 trofi, 3 gelar juara Piala Dunia, 2 kali sebagai pemain, 58, 62, dan tahun 70 dia sebagai pelatih. Yang dulu rekan bermain Pele, sekarang jadi pelatih. Itulah Mario Zagallo. Nah, sebaliknya hal-hal lain yang menarik juga adalah misalnya Inggris di perempat final kalah oleh Jerman. Itu berarti pertandingan revenge. Ketika final 66 Inggris kan menang lawan Jerman. Nah, sekarang dibalik, di tahun 70 di Meksiko Jerman yang balik menang atas Inggris 3-2. Bintang Jerman saat itu Franz Beckenbauer, Uwe Seeler, lalu juga ada Gerd Müller. Gerd Müller akhirnya menjadi top scorer dengan 10 gol. Brasil sendiri lewat Jairzinho dengan 7 gol ada di peringkat kedua, Jairzinho. Nah, lalu Jerman lolos tapi kalah di semifinal oleh Italia. Italia lah yang akhirnya ke final. Jadi pertemuan antara sepak bola Brazil yang dikenal sebagai sebuah seni keindahan, football the art, lawan Italia yang sangat pragmatis yang disebut football de resultado. Jadi sepak bola yang hanya berorientasi pada hasil. Itulah Italia. Italia juga materi pemainnya bagus-bagus. Ada Captain Giacinto Facchetti, Sandro Mazzola, Gianni Rivera, striker Luigi Riva. Ini deretan pemain-pemain yang sedang jadi bintang pada saat itu, pada masa itu. Baik di Jerman Franz Beckenbauer, di Italia Gianni Rivera, Sandro Mazzola, Giacinto Facchetti, di Brasil juga ada Pele dan sebagainya. Lalu terjadilah final di Azteca itu, tapi Brasil tidak terbendung dengan permainan indahnya, menang 4-1. Padahal kan dua-duanya adalah finalis yang sudah mengoleksi 2 gelar. Italia 34-38, Brasil 58-62. Akhirnya Brasil lah yang meraih gelar juara Piala Dunia ketiga kalinya, sekaligus berhak untuk memiliki trofi Jules Rimet untuk selamanya. Itulah Brasil. Jadi tahun 70 trofi Jules Rimet diserahkan atau menjadi milik Brasil untuk selamanya karena Brasil mengalahkan Italia di final 4-1. Itulah cerita-cerita yang menarik yang membuat saya sebetulnya atmosfer background tahun 70 ini sangat kuat, karena kalau ingat tahun 69 di luar tiket El Salvador lewat perang yang mengakibatkan perang football war dalam kualifikasi Piala Dunia, tapi juga ada peristiwa bersejarah lainnya, yaitu 20 Juli tahun 69. Itulah pertama kalinya Neil Armstrong, astronot, menginjakkan kakinya di bulan. 20 Juli 69. Dengan misi Apollo 11-nya untuk pertama kalinya sejarah dicetak oleh manusia menginjakkan kaki di bulan, dan orang pertama yang menginjakkan kaki di bulan adalah Neil Armstrong 20 Juli 69. Lalu setahun kemudian di Mexico City, Brasil seolah-olah menyempurnakan memasuki era 70-an itu dengan sebuah keindahan luar biasa. Tim Brasil yang dikenang sepanjang masa, tim Brasil yang dianggap
salah satu tim terbaik sepanjang masa, dan Pele akhirnya mengucapkan selamat tinggal atau menjadi Piala Dunia terakhir bagi Pele. Jadi itulah trilogi Pele dengan 3 trofi Jules Rimet yang diraihnya, sekaligus menjadi satu-satunya pemain yang berhasil merebut 3 gelar juara Piala Dunia atau 3 trofi Piala Dunia. Edson Arantes dos Nascimento, Pele. Kita akan lanjutkan Road to Qatar 2022 di edisi selanjutnya. Agak balik sedikit ke tahun 66 karena kemarin karena trilogi ini saya harus lewati 66 dulu untuk menyambungkan dulu perjalanan Pele 58, 62 dan 70.